Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Subhanahu wa ta'ala. Ada kabar baru terkait tentang pembangunan IKN yang tahun 2023 ini sangat dikebut sekali. Terjadi beberapa sebuah argumen ya di kalangan masyarakat, terutama di daerah IKN Nusantara. Ini dari Aliansi Gerakan Suara Rakyat Kaltim Nusantara Tugaskan, yang terdiri dari beberapa komite, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia Balikpapan bersama KNPI Penajam dan KNPI Kutai Kartanegara, Organisasi Cipayung Kaltim Utara, serta BEM Nusantara Kaltim mendeklarasikan diri pada tanggal 5 kemarin, mendeklarasikan diri menolak wacana kedatangan dari total 200 tenaga kerja pembangun IKN, yaitu 16.000 ya, mereka tolak kedatangannya bekerja dari luar daerah. Hal tersebut disampaikan langsung terkait dialog yang dilakukan pada Minggu tanggal 5 bulan 2 2023. Gerakan ini mengatasnamakan suara rakyat Kaltim Nusantara ya, bahwa mengapa tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal saja, harus bekerja di luar IKN. Ada 6 tuntutan yang diminta oleh aliansi ini, yaitu yang pertama, tuntutan mereka itu antara lain, yaitu ya tuntutannya ada 6 tuntutan yang mereka tekankan, antara lain menolak kedatangan awal 16.000 dari total 200.000 tenaga kerja pembangunan IKN jika tidak memproteskan tenaga kerja lokal. Kedua, meminta penambahan jatah deputi dari warga lokal Kaltim melalui proses seleksi serta mengutamakan warga lokal untuk menempati jabatan dalam struktur di bawahnya. Ketiga, meminta pemerintah pusat serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM di Tanah Kaltim dalam rangka mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di IKN Nusantara. Keempat, memberikan tambahan dana khusus kepada kota kabupaten yang merasakan dampak langsung dari pembangunan IKN dalam bentuk pembangunan fasilitas penunjang. 5, memperdayakan pengusaha lokal untuk turut terlibat dalam pembangunan IKN. Dan keenam, membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemuda terkait perkembangan IKN. Ditambahkan lagi ada beberapa tuntutan ya yang tidak direspon dalam waktu 2 minggu. Jika tuntutan itu tidak direspon dan dipenuhi, maka akan melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut pergantian kepala otoritas IKN beserta deputi-deputinya, karena selama ini juga tidak pernah ada orang di kantor IKN. Jadi menurut kabar yang beredar, di kantor IKN itu kosong ya, nggak ada mereka. Jadi dari beberapa informasi yang kabar yang saya terima dari media sosial ini menegaskan bahwa saya tegaskan bahwa ada penolakan ya terkait tentang pembangunan IKN yang luar biasa. Jadi menurut saya pekerja IKN itu memang perlu adanya keseimbangan antara pekerja dari luar yang memang mereka berkompeten dalam pembangunan, dan perlu adanya penyaringan pekerja lokal. Tidak perlu harus dari luar semuanya, tapi untuk dari luar itu sangat perlu ketika memang di dalam daerah tersebut tidak ditemukan orang-orang yang memang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Tapi mungkin saya rasa bisa didapat orang ahli dalam bidang tertentu yang memang kebanyakan mereka lakukan dengan keahlian yang tanpa ada surat keahlian ya. Jadi itu susahnya kalau di daerah. Mereka memang ahli dalam suatu bidang namun tidak memiliki surat keterangan keahlian. Nah, ini yang menjadi kendala bagi orang-orang lokal untuk masuk dalam pembangunan IKN. Mungkin bagaimana tanggapan teman-teman? Mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi, karena channel yang saya bangun ini merupakan bukan channel berita, melainkan hanya kabar. Salam Nusantara.